Hari ini kita masuk ke sebuah serial yang baru di bulan ini yang kita beri judul Winning. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Winning. Nah, sedikit update Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu surat untuk leasing kita di tempat relokasi, surat perjanjian untuk tempat relokasi udah kita kembalikan ke AKR, berarti itu artinya surat perjanjian itu udah mulai dibawa ke sana dan sebentar lagi proses-prosesnya akan segera dimulai. Dan saya sungguh berharap sih semuanya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Doakan terus Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kalau Anda bisa supportlah. Dan besok saya coba akan update kita semua financial reportnya dari persembahan kita semua, supaya kita juga tahu apa yang sudah dilakukan dan sampai sejauh mana kita sudah terlibat dan menabur bersama-sama. Tapi paling tidak surat perjanjian kerjasamanya udah ditaruh lagi di AKR, berarti kemungkinan besar Mei pertengahan atau Mei akhir, kalau nggak ada halangan, maka prosesnya itu sudah bisa mulai dijalankan. Doakan terus supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam serial kita tentang winning, di bagian yang pertama kita akan membahas tentang capek dan burnout. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, capek dan burnout. Boleh lebih keras lagi sama-sama 2, 3, capek dan burnout. Yang namanya manusia, semua kita bisa ngalamin yang namanya capek dan burnout. Ini ada salah satu kawan berapa hari yang lalu, dia baru balik dari liburan dari Singapura sama 2 anak, nggak bawa susternya, ya kan? Dan selama di Singapura jalan-jalan, mungkin kartu kreditnya juga tersakiti gitu kan, kantongnya juga mungkin mulai bolong, lalu mungkin dalam perjalanan di sana karena nggak bawa suster, biasanya ada suster, jadi capek banget, lalu jadi uring-uringan, jadi jengkel satu sama lain, suaranya ikut mulai naik, ternyata pulang-pulang dia masih bisa bilang ini, capek lu ternyata ya. Jadi orang biasanya habis liburan tuh sampai butuh liburan setelah liburan. Karena setiap kita ini pada dasarnya bisa ngalami yang namanya capek dan burnout. Walaupun itu liburan bisa bikin capek juga. Nah, salah satu cerita lagi, ada satu ibu ya, dia itu selama 4 tahun ini dia berperang dengan yang namanya cancer, dengan yang namanya kanker. Dan selama 4 tahun ini dia adalah orang yang sangat antusias, dia orang yang semangat, dia orang yang positif, dia orang yang sangat-sangat kuat secara iman. Nah, mungkin kalau orang lain sebagai orang yang sakit dan beberapa tahun harus fighting cancer, kadang itu bukan pengalaman yang mudah. Banyak orang kepingin banget untuk menyerah karena apa? Capek dan burnout di tengah jalan. Tapi menarik sekali dalam cerita ibu ini, justru yang dampingin keluarganya yang tinggal sama dia itu yang capek dan burnout. Karena masih akan ada 6-8 bulan lagi proses di mana dia masih harus kemo, dia masih harus menjalani terapi dan lain sebagainya. Dan anggota keluarganya sampai bilang gini, aduh capeknya bukan main, nggak kuat rasanya. Dampingin lagi, pergi lagi ke rumah sakit, bolak-balik dan lain sebagainya. Orang bisa ngalami yang namanya capek dan burnout. Nah, kalau hidup itu ibaratnya seperti peperangan dan perlombaan ya. Tidak jarang kita ini menjalani peperangan dan perlombaan kita. Dari mana, saudara? Dari yang namanya capek dan burnout. Enggak jarang kita menjalani perlombaan kita, peperangan kehidupan kita, baik itu di pernikahan, baik itu di keluarga, baik itu pribadi, baik itu pekerjaan, keuangan, pelayanan sekalipun. Enggak jarang kita menjalani peperangan kita and we are suffering. Suffering dari apa? Suffering dari yang namanya capek dan burnout. Nah, oleh sebab itu capek dan burnout, arti praktisnya itu apa, saudara? Arti praktisnya capek dan burnout adalah kita kehilangan kemampuan untuk menikmati. Kita kehilangan kemampuan untuk menikmati dan mensyukuri semua proses yang lagi Tuhan titipkan sama kita. Itulah arti praktikalnya yang namanya capek dan burnout. Dan gak jarang, mungkin hidup kita ini lagi enak, ya, hidup kita lagi menikmati. Justru di momen kita lagi menikmati, nggak jarang kita itu bisa jadi capek dan burnout. Sementara kita yang lain mungkin kita lagi bergumul, kita masih lagi berproses, kita lagi berjuang. Nggak jarang juga di momen kita bergumul dan berjuang, kita bisa ngalami yang namanya capek dan burnout ini. Apalagi ya, Tuhan itu kepingin hidup kita berbuah, ya kan?
Makanya Tuhan bilang tinggal dalam aku maka kamu akan berbuah. Dia ajak kita untuk berbuah loh. Berbuah di area pernikahan, keluarga, pekerjaan, ya kan, keuangan, di pelayanan kita, di setiap area kehidupan kita, perubahan kehidupan kita, dia ajak kita berbuah. Nah di momen kita terus dalam perjalanan berbuah, yang namanya dari pohon sampai dia berbuah, dan berbuah lagi, dan berbuah lagi. Nggak jarang kita ini bisa ngalamin yang namanya capek dan burnout. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat sebuah realitas kenyataan kehidupan kita dari sebuah cerita di Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, kalau Anda sudah dapat bisa baca di layar ini sama-sama dengan saya sampai ayat yang ke-42. You ready? 2, 3, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, story ini adalah story-nya kita semua. Ada yang terus berjuang bagi pernikahan, ada yang terus berjuang buat anak-anak, ya kan? Ada yang terus berjuang melawan kebiasaan buruk, kecanduan kita. Ada yang berjuang supaya promosi dalam pekerjaan, dalam profesi kita bisa terjadi. Ada yang berjuang mungkin lagi sibuk-sibuknya dalam pelayanan, dalam pemuritan atau dalam karir kita. Ada yang lagi berjuang dan berdoa buat orang yang lagi kita jangkau, yang kita berdoa dia bisa ditolong, dia bisa diselamatkan. Kita berusaha ngelakuin yang terbaik tapi kok kadang seolah-olah hasilnya belum yang terbaik yang kita mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah gambaran yang sedang dilakukan oleh Marta. Dan itulah gambaran yang seringkali sedang dilakukan oleh kita semua dalam perjalanan, dalam proses kita masing-masing yang berbeda-beda. Ini lagi dilakukan oleh Marta. Ibaratnya gini, ibarat orang yang bilang gini, kalau kita nggak cepat nanti kita ketinggalan kereta. Kalau kita nggak cepat nanti kita ketinggalan kereta. Kita takut ketinggalan kesuksesan kita. Kita takut ketinggalan momen keberhasilan kita. Kita takut ketinggalan, kita takut sekali untuk ketinggalan akan berbagai macam hal dan membuat akhirnya orang seperti Marta pun ketika dia takut ini nanti nggak beres, itu nanti nggak selesai, ya, dia bisa capek, dia bisa burn out, termasuk kita semua. Di momen kita seringkali kita ngalamin takut ketinggalan kesempatan, takut ketinggalan kesuksesan, takut ketinggalan mungkin berkat Tuhan. Kadang itu justru bikin kita makin capek dan burn out. Ketika Marta dia capek dan burnout, akhirnya dia jadi orang yang sensitif. Dia jadi orang yang marah. Perhatiin ini kata-katanya Marta yang mungkin jarang kita perhatikan. Perhatiin kata-kata Marta, dia bilang gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Itu kata-kata Marta. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Siapa aja ya kalau lagi capek dan burnout, kata-kata ini bisa muncul loh. Kita bisa merasa orang lain itu nggak peduli, bahkan Tuhan pun nggak peduli. Kita bisa merasa pasangan kita ini nggak pernah mau tahu. Wah, ya kan? Dia mah mana pernah mau ngerti gitu. Kalau kita udah lagi capek dan burnout, kata-kata ini bisa muncul. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Termasuk buat orang lain. Nah, kata-kata yang kedua yang dikeluarin oleh Marta adalah gini, saudaraku membiarkan aku. Coba ucapkan sama-sama kata-kata ini 2, 3, saudaraku membiarkan aku. Oh saudara, kalau kita lagi capek dan burnout, bisa loh kita itu merasa kayak gini. Iya kan? Yes, kadang saudara kita, orang terdekat kita, mereka nggak tahu apa yang lagi kita alamin. Tapi kalaupun mereka tahu ada yang peduli, ada yang tetap nggak peduli. Iya kan? Nah sehingga kata-kata ini muncul ketika kita udah mulai capek dan burnout. Saudaraku membiarkan aku.
Mungkin kita bisa merasa gini, suamiku ini loh membiarkan, istriku ini loh membiarkan, anak-anakku loh membiarkan, orang lain membiarkan. Kita sampai merasa kata-kata berikutnya ini yang diucapkan oleh Marta. Aku melayani seorang diri. Ini kata-katanya Marta loh. Aku melayani seorang diri. Padahal kita juga nggak sendirian amat gitu. Walaupun mungkin kayak seolah-olah kita yang sendirian. Tapi yes, Anda sebagai istri Anda mungkin sendiri, sebagai suami mungkin Anda sendiri, sebagai pelayan Tuhan di area Anda mungkin Anda sendirian. Tapi sebetulnya kita juga nggak sendirian-sendirian banget. Masih ada Tuhan, masih ada orang di sekitar kita yang juga berjuang seperti kita. Tapi ketika orang udah capek dan burnout, kata-kata ini bisa keluar. Aku melayani seorang diri. Nah, coba perhatikan jawaban Tuhan Yesus ketika dia melihat Marta mulai keluar kata-kata yang muncul dari rasa capek dan burnout. Tuhan nggak peduli ke engkau gitu. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Ini jawaban Tuhan Yesus. Marta, engkau khawatir. Khawatir itu artinya gini, berasal dari kata merimnao yang artinya khawatir itu gini. Divided into many parts. Terbagi jadi banyak bagian. Jadi artinya gini, kalau orang udah capek dan burnout, sampai kita jadi khawatir, membuat gini, hati dan pikiran kita itu fokusnya sangat terganggu, bahkan hati dan pikiran kita itu bisa hancur berkeping-keping, divided into many parts. Nggak salah kalau kita lagi capek dan kita lagi burnout, banyak pikiran yang buruk, yang terjelek, yang negatif itu bisa muncul. Why? Because we are very distracted, sangat terganggu. Karena ini, kata khawatir itu artinya divided into many parts. Fokus kita, kekuatan kita, iman kita bahkan divided into many parts. Terbelah jadi banyak bagian karena kita udah mulai khawatir. Gara-gara capek dan burnout. Lalu Tuhan juga bilang gini, bukan hanya khawatir, tapi dia bilang, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan diri dengan banyak perkara itu berasal dari kata gini, toribaso. Toribaso itu menyusahkan diri artinya gini, jadi kacau dan jadi ribet. Jadi kacau semua dan jadi ribet semua. Artinya gini, kalau kita tuh udah mulai capek, udah mulai burn out ya, akhirnya kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Menyusahkan diri artinya gini, pikiran kita, hati kita, itu akan jadi makin kacau dan makin ribet dan kita nggak bisa fokus pada kekuatan, pada iman, pada proses, pada perjalanan kita. Karena itu Tuhan Yesus jawab ketika Marta dalam kondisi dia udah capek, dia udah burn out, dia mulai ngomel. Tuhan Yesus bilang, Marta, kamu khawatir dan kamu menyusahkan diri katanya. Kamu khawatir dan kamu menyusahkan diri. Dan ketika Tuhan Yesus ngucapin kata-kata itu dalam bahasanya dia, yang diucapkan dengan kata khawatir dan menyusahkan diri itu tajam banget buat Marta. Sangat tajam sekali buat Marta. Artinya gini, you divide yourself into many parts. Kamu itu membelah pikiranmu, hatimu kepada banyak bagian. Dan akhirnya gini, dibuat kacau sendiri karena kita udah capek dan kita udah makin burn out. Belum ini, belum itu, harus cepat ini, harus cepat itu. Nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Itu selalu terjadi ketika kita menjalani perjalanan hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai pria, sebagai wanita yang aktif, yang bergerak dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Nah sehingga capek dan burnout itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan arti praktisnya, orang yang capek dan burnout, kalau saya lagi capek dan burnout, saya kehilangan kekuatan untuk bisa menikmati dan mensyukuri. Kehilangan kekuatan untuk bisa menikmati dan mensyukuri. Nah sehingga gimana kita mencegah diri kita dari yang namanya capek dan burnout. Atau kalau kita hari-hari ini adalah seorang suami atau seorang istri, seorang ayah, seorang mama, seorang pekerja, profesional, pengusaha, pelayan Tuhan, yang lagi capek dan burnout, gimana caranya kita keluar dari rasa capek dan burnout ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ini. Bicarakan dan minta bantuan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Bicarakan dan minta bantuan. Bicarakan dan minta bantuan. Nah ini sebetulnya hal yang mudah tapi sangat susah. Apalagi kalau misalnya kita ini pintar, kita hebat, kita tahu kita kuat. Kadang untuk membicarakan dan minta bantuan,
bahwa kita ada capek dan kita burnout itu nggak mudah. Hal yang kelihatannya mudah tapi sebetulnya susah untuk dilakukan. Yes, ketika kita membicarakan dan minta bantuan, of course kita akan bicarakan dan minta bantuan kepada orang yang tepat ya. Bukan sembarangan orang. Nah, sekali lagi, seringkali yang namanya ego, mungkin ego saya sebagai suami, ego saya sebagai seorang pemimpin, itu kadang justru bisa leading saya kepada momen di mana saya akan jadi makin capek dan makin burnout dalam hidup ini. Tapi coba perhatikan gini Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun capek dan burnout kita, tidak pernah capek dan burnout kita lebih besar daripada Tuhan dan komunitas orang support kita. Perhatikan itu, sebesar apapun capek dan burnout kita, tetap Tuhan lebih besar daripada capek dan burnout kita, termasuk komunitas orang yang support kita. Power mereka tetap lebih besar daripada capek dan burnout kita. Makanya Paulus dia pernah mengingatkan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dia pernah bilang gini. Sebuah kata-kata yang umum banget. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika, perhatiin ini, kita tidak menjadi lemah. So, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika ada kata-kata jika. Menuainya gimana? Jika kita tidak menjadi lemah. What makes you weak? Apa yang membuat kita lemah? Capek dan burnout. Karena capek dan burnout, kita kehilangan kekuatan untuk mensyukuri dan menikmati proses yang Tuhan titipkan sama kita. Nah sehingga Paulus dia bilang, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah berarti kita itu diajak, kalau lagi ada momen capek dan ada momen burnout dalam hidup kita yang semua orang bisa ngalamin. Yang harus kita lakukan adalah coba bicarakan dan minta bantuan. Bicarakan dan minta bantuan karena gini saudara, dari kerendahan hati kita, saat kita coba mau membicarakan dan minta bantuan, justru saya yakin dan percaya di situ pintu-pintu kelegaan akan Tuhan buka buat kita semua saat kita lagi capek dan burnout. Pintu-pintu kelegaan itu akan Tuhan sediakan buat kita saat kita capek dan burnout. Ketika kita mau rendah hati untuk ini, membicarakan dan minta bantuan. Nah kalau kita ngelihat kembali ke cerita Marta. Marta itu secapek dan burnoutnya dia. Ya, dia tetap loh membicarakan dan minta bantuan. Makanya dia datang kepada Tuhan. Tuhan, gak peduli kah Tuhan? Aku ini sendirian. Gak ada yang bantuin. Gitu. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Menurut saya ini adalah salah satu gambaran terbaik. Ketika kita lagi capek dan burnout, salah satu tempat terbaik untuk curhat dan cerita dan minta bantuan adalah Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Itu salah satu tempat terbaik, tempat teraman di mana kita bisa cerita, kita bisa ngobrol, kita bisa ngutarain, kita bisa marah-marah. Tempat yang paling aman adalah datang seperti Maria datang kepada Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dia ngelihat apa yang dilakukan oleh Marta ini, Tuhan Yesus justru kasih sebuah ilustrasi gambaran yang terbaik. Postur yang terbaik. Justru dia bilang gini, ini loh coba kamu lihat Maria. Karena waktu itu Maria momennya dia lagi ngapain sih Maria? Maria itu lagi kalau Yesus di sini, Maria itu lagi duduk di bawah kakinya Yesus. Dia lagi duduk di bawah kaki Yesus, sementara dia duduk di bawah kaki Yesus. Yesus tuh pernah ngomong kata-kata gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. So kata-kata Yesus tinggal di dalam aku dan kamu di dalam aku itu bicara postur yang lagi dilakuin oleh Maria. Bahwa ketika Maria dia lagi cuman duduk aja, mau membicarakan dan mau mendengar, di situ dia dapat kekuatan. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus dia juga ajak kita sama-sama hari ini. Di tengah kesibukan kita semua, di tengah aktivitas kita semua. Come on Alpha Omega Church. Ayo ambil waktu untuk bicara dan minta bantuan kepada Tuhan. Sebelum ada capek dan burnout, dia bisa kasih kelegaan buat kita semua. Dia bisa buka pintu-pintu kelegaan supaya kita bisa kuat
dalam menjalani setiap proses kehidupan kita. Oleh sebab itu yang pertama, bicarakan dan minta bantuan. Boleh kita ucapkan sama-sama sekali lagi, 2, 3. Bicarakan dan minta bantuan. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau keluar dari yang namanya capek dan burnout adalah ini. Rest. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Rest atau istirahat. Nah, gimana saya bisa istirahat? Kalau masih banyak kerjaan, masih banyak tugas yang harus saya lakuin. Kalau enggak saya, siapa lagi yang akan lakuin? Kan gitu. Kalau saya enggak kerja, saya enggak repot, keluarga saya enggak makan. Anak saya juga enggak makan. Istri saya enggak makan. Orang lain enggak makan. Banyak ini yang diurusin gitu. Kalau enggak saya, siapa lagi? Kalau saya istirahat, nanti ini semua berantakan. Well, kita sering kali ngomong kayak gitu. Tapi kalau saya boleh ilustrasikan, kursi ya, itu dibangun untuk dipakai, tapi juga dirawat dan diperbaiki. Mobil ya, itu didesain untuk dipakai, tapi juga dirawat, lalu diperbaiki. Manusia kita ini didesain untuk beraktivitas, berbuah, tapi juga untuk beristirahat. Kita didesain juga untuk bisa beristirahat. Nah, sehingga tanpa istirahat yang cukup, saya rasa kita semua akan gampang capek dan gampang burnout. Dan kalau kita udah capek dan burnout, justru kita apa? Makin jauh dari kemenangan kita. Kalau kita udah capek dan burnout, justru kita akan terhalangi melihat visi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Makin kita capek dan makin kita burnout, kita akan selalu bicara kekalahan, kita akan bicara kekurangan, kita akan selalu bicara kelemahan, kita akan selalu ngomongin kehancuran dan semua yang negatif itu akan ada di pikiran kita the moment kita makin capek dan makin burnout. Makanya Tuhan tuh dia tuh sangat baik banget ngingetin kita untuk istirahat. Dia sayang kita, makanya dia ngingetin kita untuk istirahat. Tuhan dia mencontohkan setelah 6 hari dia kerja, dia ambil momen untuk apa? Beristirahat. Sabat. Tapi juga dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, dia bilang gini, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lalu kita semua digambarkan gini, kita ini seperti Raja Wali yang naik terbang makin tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah, coba perhatikan gini, menantikan Tuhan itu kan bicara soal gini, rest in Him. Rest in Him. Momen kita itu berdiam, momen kita itu resting pada karya salib, momen kita resting pada kekuatan Tuhan yang mengutuhkan kita dan menyempurnakan kita. Oleh sebab itu waktu hebatnya Yesus itu dia ngomong sama Marta itu gini, kamu lihat Maria itu loh. Maria itu, yes dia juga beraktivitas, tapi Maria itu juga ada momen untuk ini. Untuk bisa resting. Untuk cuma bisa duduk dan cuma mendengar aja. Oleh sebab itu justru Tuhan bilang gini, di momen kita rest in God, justru kita akan mendapat kekuatan baru, lalu digambarkan gini, seperti Raja Wali yang terbang makin tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan seringkali saya pakai ilustrasi ini. Ada 2 orang, dia itu sama-sama menebang pohon. Semua dikasih kapak yang sama. Tapi orang yang A, karena dia harus kejar target, ya kan? Dia tebang pohon, 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 dia nggak mau istirahat. Sementara orang yang B, dia tebang pohon, dia tebang pohon, dia tebang pohon. Setelah 1,5 jam dia tebang pohon, dia istirahat sebentar. 10 menit, kapaknya diasah, dia istirahat, minum, lalu dia tebang lagi. Sementara si A, dia tidak pernah mau istirahat. Lebih cepat mana yang ditebang? Si B atau si A? Si B. Karena apa? Kapaknya si A ini udah mulai tumpul. Tapi dia nggak tahu bahwa dia udah nggak efektif lagi dan nggak efisien lagi. Si B ini, walaupun dia tebang lalu dia istirahat, dia asah, dia tebang, dia istirahat, dia asah lagi. Justru dia kerjakan kerjaannya lebih cepat daripada si A. Oleh sebab itu resting itu penting banget. Dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, itu menceritakan ada nabi namanya Nabi Elia. Itu powerful ya. Dia doa, api dari surga turun,
buah, membakar korban bakaran yang ada di depan ratusan Nabi Baal. Setelah itu dengan kekuatannya dia, with his strength yang dikasih sama Tuhan, dia itu bisa nyembelih orang loh. 400 orang itu disembelih itu, waduh luar biasa. Kita kalau 400 ayam itu kayak gimana rasanya ya kan. Gradak, 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 gradak gitu. Ini orang ini ditangkap, dikejar, disembelih, ditangkap, dikejar, disembelih, ditangkap, dikejar, disembelih. 400 orang dia bisa kayak gitu. Setelah itu pun dia masih bisa lari lebih cepat daripada kereta. Bayangkan. Ini orang powerful juga, Bari. Secara fisik mungkin dia kuat, secara spiritual dia juga mungkin kuat. Dia doa mujizat bisa datang, tapi tiba-tiba setelah semua all performance yang dia lakukan, go, 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 go. Mission, 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 mission. Action, 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 action. Cuman dibilangin gini, Elia, kamu dikejar sama Isabel, kamu mau dibunuh. Langsung dia lari tunggang langgang. Lalu dia bilang, Tuhan aku lebih baik mati kayak gini nih. Why? Karena dia udah capek dan burn out. Sementara dia udah capek dan burn out, dia ketiduran di bawah pohon. Biasanya malaikat itu kalau datang, wih, api lah. Sesuatu yang ekstravagan gitu kan. Malaikat itu datang biasanya bawa sesuatu yang powerful gitu. Tapi kali ini malaikat datang kepada Nabi Elia, dia cuma bawain apa? Makanan. Elia dibangunin, gak disuruh doa. Gak disuruh mission, 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 enggak. Enggak dibilang you need miracle, lalu ditumpang tangan, enggak. Dia cuma disuruh makan, disuruh tidur lagi. Malaikat datang lagi setelah beberapa jam. Ini orang masih ketiduran, begitu capeknya dia. Begitu capeknya dia. Dia masih tidur, malaikat datang lagi. Bangunin, suruh makan lagi. Biarkan dia tidur lagi. Setelah itu baru dia beraktivitas. Nah saudara perhatikan gini, yang namanya istirahat itu penting loh. Bahkan tidur itu seperti uang. Kalau defisit jadi hutang. Kalau hutang harus dibayar. Jadi kalau kita nggak pernah rest, ya, kalau nggak saya siapa lagi? Kalau nggak kita nggak bayar semua. Kalau saya istirahat, keluarga saya nggak makan. Man, be very careful. Karena kita nggak didesain hanya untuk beraktivitas. Kita didesain untuk beraktivitas dan beristirahat. Oleh sebab itu Tuhan itu menjelaskan, Alkitab itu menjelaskan kita ini manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita sehat karena mungkin kita ada di komsal, kita saat teduh, kita berdoa, kita ibadah, kita menjangkau, kita memuridkan. Roh kita sehat. Tubuh kita juga harus sehat. Olahraga yang teratur, makan jangan sembrono. Tubuh kita juga harus sehat, jiwa kita juga harus sehat. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kalau enggak, when you just go, 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 go. Mission, 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 mission. Action, 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 action. Kita bisa jadi kayak Nabi Elia. Hanya satu berita aja, kejadian aja belum. Hanya satu berita aja yang jelek, yang negatif. Itu buat seluruh dunianya kolaps. Kayak lebih baik aku mati gitu. Padahal dia orang powerful. Nah Tuhan itu ciptakan kita jadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang powerful. Tapi jangan lupa yang kedua, sebelum capek dan burnout terjadi. Kalaupun capek dan burnout terjadi, kadang yang kita butuhkan bukan mujizat. Tapi yang kita butuhkan adalah tidur dan olahraga yang cukup. Kadang itu yang kita butuhkan. Yang kedua adalah rest. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, rest. Dan yang ketiga adalah hidup seimbang. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, hidup seimbang. So, saya tuh ngelihat Tuhan Yesus tuh mengeluarkan cerita ini. Marta dan Maria. Apakah Maria itu seluruhnya sempurna hanya karena dia sitting at the feet of Jesus? Ya enggak juga kalau dia malas dan diam-diaman aja. Apakah Marta itu sempurna ketika dia cuman doing tanpa ada momen untuk sitting at the feet of Jesus? Ya enggak juga gitu. Tapi dari dua cerita ini ternyata yang Marta lakukan dan yang Maria lakukan itu harus seimbang dalam hidup kita. You need moment of Marta, you need moment of Maria dalam hidup kita. Kemudian yang setuju katakan yes. Ya, kita butuh moment of Marta, kita butuh moment of Maria.
Wah, saya tuh ngeliat ya, wah iya memang jadi keluarga, misalnya kayak pasangan muda, apalagi yang mau menikah gitu, mau punya anak, gitu kadang tantangannya besar. Kenapa kok banyak couples, ya banyak couples itu kehilangan momen kayak kemesraan mereka, romantisme mereka, komunikasi mereka, bahkan itu berlanjut sampai ketika anaknya udah gede, tetap nih suami istri tetap nggak bisa ngomong satu sama lain dan sepakat dan kompak satu sama lain. Why? Karena sering kali gini, di momen mereka baru menikah, udah punya anak, your life will never be the same, katanya kan gitu. Emang capek, 24 jam, kok sudah ada makhluk yang selalu di depan mata kita, dia nangis, kita juga nggak ngerti kenapa dia nangis, udah dilakuin yang terbaik, dia tetap nangis, kita juga nggak ngerti maksudnya ini mau apa gitu. Dan itu terus ada dalam hidup kita constantly 24 jam ya kan. Sementara anak udah nangis, istri ngomel, ngomelnya juga ke suami ngomel, suami nggak tahu mau ngomel kemana gitu kan. Berantem lah dan lain sebagainya. Dan itu going on and on and on and on. Bisa membayangkan saudara, hidup itu baru di keluarga loh. Belum di pelayanan, belum di pekerjaan, belum di lain-lainnya. Semua kita bisa capek dan burnout. Semua kita bisa capek dan burnout. Oleh sebab itu Tuhan ingetin kepada kita tentang Marta dan Maria. You need moment of Marta dalam hidup Anda, we need moment of Maria dalam kehidupan kita. Harus seimbang. Nah ketika kita mau bangun hidup yang seimbang, coba pikirkan ini. Anda suami, Anda istri, Anda orang tua, Anda pekerja, Anda pelayan. Coba renungkan ini, seimbang dalam apa? Saya belajar dari orang namanya Pastor Konghi, dia bilang gini, ingetin untuk apa? Hidup seimbang di area apa? You need to know when you return and when you retreat. Kita perlu tahu kapan kita harus return, action. Kita harus tahu kapan kita harus retreat dalam hidup kita. Mungkin retreat itu hanya 1 jam, mungkin itu retreat 2 jam, mungkin itu retreat 1 hari, mungkin itu retreat 1 minggu. Semua kita harus tahu kapan kita retreat, kapan kita return. Artinya gini Bapak Ibu, kita tahu kapan waktunya push hard. Tapi kita juga harus tahu kapan waktunya kita rest. Harus tahu. Karena itulah hidup yang seimbang. Hidup seimbang di area apa nih? Action and devotion. Action and devotion. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Action and devotion. Jadi waktu kita action, kita tahu kapan kita harus perform and we do our best. Tapi kita juga harus tahu kapan waktunya quiet time dan mendengar Tuhan. Harus seimbang antara action and devotion. Dan yang harus seimbang lagi adalah gini, antara misi dan menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus dan misi itu seringkali kelihatannya kayak bertolak belakang. Artinya gini, kita tahu kapan kita harus pelayanan. Tapi kita juga tahu kapan waktunya untuk tenang dan dibentuk makin serupa dengan Yesus. Nah kebanyakan kadang kita itu sebagai manusia, kadang kita lihat di sosial media hari-hari ini ya. Man, people just go hard. Kok bisa dia dalam 1 bulan mencapai ini, dalam 2 tahun mencapai ini, dalam 5 tahun mencapai ini. Wow, kita semua jadi kayak let's just action gitu. Sementara kita udah action, lalu kita belum ngelihat hasil yang kita harapkan. Di situ kadang kita jadi capek dan burnout. Tapi Tuhan ingetin sama kita, ayo ada momennya kita action, ada momennya kita devotion. Ada momennya kita return, ada momennya kita retreat. Untuk ada dalam momen resting kita. Nah oleh sebab itu ada sebuah cerita yang saya kepingin Anda dengar hari ini. Seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Dia pernah ngalamin capek, dia pernah ngalamin burnout. Tapi saya bangga dengan keterbukaannya. Dan rekan kita ini dia mau cerita, dia mau dengar Tuhan. Dan dia mau melangkah dalam hidup yang seimbang. Dan this is real story yang ada di tengah-tengah kita. Kenapa enggak media please puterin videonya buat kita semua. Halo semua, nama saya Olivia. Saya bergereja di AOC Jakarta sejak Januari 2020. Waktu saya baru awal join di AOC, tidak lama kemudian ada pandemi yang memaksa semua hal menjadi online. Setelah beberapa bulan, di akhir 2020 atau awal 2021, kita kembali onsite dengan beberapa adjustment dan pelayanan AOC berkembang dari hanya online menjadi online dan onsite berbarengan. Dan di situ, AOC Jakarta juga berkembang ke pelayanan broadcasting. Pada saat itu, saya diajak untuk terlibat di pelayanan broadcasting.
Memang salah satu hobi saya adalah fotografi. Jadi sewaktu diajak, saya semangat dan antusias melakukan pelayanan ini. Saya pikir ini suatu bidang baru yang juga bisa menambah skill saya. Jadi setiap minggu saya melayani di bagian kamera dan editing. Karena pelayanan ini baru, semua anggotanya belum banyak. Kita semua masih merintis dan berusaha belajar sembari melakukan. Jadi di waktu-waktu tersebut saya harus cover banyak hal sendirian. Dari setup semua kamera, belajar detail-detailnya, belajar sistem, running controller, termasuk juga editing setelahnya. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan dan saya lakukan sendirian. Lama-kelamaan saya merasa lelah dan jenuh, sudah burn out. Pelayanan ini bukan saya anggap sebagai pelayanan lagi. Rasanya sudah seperti pekerjaan yang harus saya lakukan setiap hari Minggu. Sudah hilang semangat, tapi nggak tega juga untuk tidak melakukannya. Tapi melakukannya juga sudah hampir tidak ada rasa dan semangatnya lagi. Rasanya sudah hambar dan berat. Sampai suatu waktu saya diingatkan bahwa serving is not what we do, it's an action of who we are called to be. Melayani bukanlah sebuah kegiatan yang kita lakukan, melayani adalah bentuk kita menjalani panggilan kita. Yesus pernah bilang dalam Markus 10 ayat 43-44, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Hal ini membuat saya memiliki perspektif baru. Ketika saya melayani, saya memang sedang bekerja untuk Tuhan. Saya menjalani panggilan saya sebagai hambanya Tuhan. Jadi kata bekerja bukan lagi menjadi beban buat saya, tetapi menjadi sebuah revelation atau pengertian bahwa saya sedang menghidupi panggilan Tuhan untuk hidup saya. Dan seperti juga tertulis dalam Matius 25 ayat 40, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saya disadarkan ketika kita melayani sesama kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Hari ini, apapun area pekerjaan yang kita lakukan, dimanapun area kita melayani, kalau Anda mungkin merasa burn out dan lelah, rasanya semuanya sudah menjadi beban, menjadi berat dan hambar, Anda nggak sendirian. Tapi itu juga bukan akhir dari segalanya, dan bukan lantas kita harus berhenti. Seringkali di momen-momen seperti itulah Tuhan sedang mengajak kita untuk bertumbuh. Apa yang Tuhan izinkan kita jalani atau kerjakan, kita sedang melakukannya sebagai hambanya Tuhan. Sehingga baik di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, atau area apapun, apa yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan oleh anugerahnya, Dia mampukan setiap kita untuk bertekun dan bahkan berhasil dalam apa yang Dia percayakan kepada kita. Biar kita semua menemukan kekuatan Tuhan di momen lelah kita. Biar kita semua menemukan anugerahnya di keseharian dan tanggung jawab kita. Biar kita semua melihat Tuhan menumbuhkan kita di saat-saat yang sepertinya membosankan dan berat. Saya berdoa kita semua semakin excellent dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita, dan setiap kita semakin tergerak untuk sama-sama melayani Tuhan. Luar biasa. Thank you, Olive. Sebuah kesaksian yang menurut saya amazing banget. Karena ketika kita lagi capek dan burnout, jarang kita mau dengar. Ya. Ketika pikiran kita hanya action, jarang kita ambil bisa momen untuk devotion. Oleh sebab itu, di momen lelah dan capek kita, ambillah waktu untuk bicara dan minta bantuan Tuhan. Waktu kita bicara sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan. Sekeras atau secapek apa hati kita, Tuhan Dia bisa titipkan rema sama kita. Selama kita mau rest in Him dan dengar Tuhan menyampaikan sesuatu sama kita. Kenapa nggak pejamkan mata kita sama-sama?